Terus gimana pas lihat ayah akhirnya ditangkap? Sedih, habis itu juga takut. Dia langsung, ibu, ayah bu, ayah diintersepsi bu, ayah diculik sama Israel. Israel itu menyalahi banyak banget pelanggaran dunia, dan kenapa masih tetap diam? Nih, misalnya gini, aku tuh waktu pelayaran pertama, aku kan di Saf boat dari Barcelona ke Italia. Itu mother boat yang isinya tuh para steering committee. Nah, terus lihat di radar ada nih kapal namanya MS Simaya. Itu kapal yang membawa senjata-senjata Israel untuk menggenosida di Gaza. Ada yang sampai kan kalau di itu kan ada yang sampai kecowak kulitnya, ada yang kena kepukul, ada yang bekas punggungnya kena banyak banget pukulan. Itu gara-gara ngelawan ya? Iya, ngelawan. Biasanya kalau orang luar kan lebih frontal ya, lebih ngotot gitu. Iya, udah tau digituin masih Free Palestine lagi dia kemarin tuh. Iya. Sih nggak takut apa-apa mereka. Jadi dipukul sampai tongkat sampai berdarah, berarti kan parah banget itu. Iya. Jadi dari beberapa cerita temen aku dari delegasi negara lain, kata mereka orang-orang yang ada tato Palestina tuh yang parah-parah banget, sampai kayak disundut dicowel yang gitu-gitulah. Karena pas baju lapisan terakhir yang boleh dipakai kan cuma yang lapisan terakhir ya. Misalnya dalamnya pakai kaos ya kaos, dalamnya pakai kutang ya kutang. Nah itu kan kelihatan tato-tato Palestina itu dapat siksaannya lebih parah. Gitu. Dan tapi beberapa dari mereka nggak peduli, tetap teriak-teriak Free Palestine. Kayak ada temennya Uni Maimun namanya Kat, orang Irlandia, yang perempuan teriak Free Palestine terus dijambak, dipuk gitu. Itu steering committee juga namanya Kat, sering banget meeting sama Uni Maimun, makanya aku tahu. Nah, Kat itu juga salah satu yang siksaannya tuh berat karena dia teriak-teriak Free Palestine, orang Irlandia. Diapain aja deh? Aku belum tahu detailnya, tapi cukup dapat siksaan yang melebihi teman-teman lainnya sampai di videoin Ben Gvir. Iya, tapi emang orang-orang Irlandia tuh kayak nggak takut apa-apa, Kari. Bahkan ada adik presidennya, Dr. Margaret Connolly, itu salah satu tim medis GSF di salah satu boat. Itu adik presiden? Adik presiden, kakaknya perempuan presiden Irlandia. Ya karena Irlandia tuh secara negara tuh hampir sama nasib negaranya kan sebenarnya kan? Iya. Yang ya begitulah. Dikolonialisasi Inggris. Benar. Iya. Dan ngerasa benar-benar menentang hal ini. Kapten boat pertama aku, Saf itu orang Irlandia, namanya Paddy. Mu'alaf akhirnya waktu di Itali. Paddy mu'alaf akhirnya? Iya, mu'alaf akhirnya. Makanya waktu pelayaran juga sempat nanya-nanya kenapa ada 5-time prayer gitu-gitu ke aku jelasin aja. Ternyata pas kita embark di Augusta, dia mu'alaf gitu, Paddy. Nah, Paddy itu orang Irlandia, kapten yang kalau dari ceritanya kayaknya emang udah kaya, dan ini cara di give back untuk humanity. Jadi sekali berlayar tuh emang kayaknya dibayar besar gitu, dan dia emang into Palestine movement karena pengen ikutan dalam sebuah gerakan membebaskan Palestina karena ngerasain deritanya penjajahan kolonialisasi Inggris pada saat itu Irlandia. Jadi banyak aktivis Irlandia emang kalau bela Palestina tuh berapi-api banget. Salah satunya Kat yang dijambak Ben Gvir. Ada juga namanya Paddy itu petarung MMA yang ngelawan petarung Israel. Digebukin sampai bilang Free Palestine gitu. Menang bener, itu viral itu. Namanya Paddy juga lagi. Namanya kayak Kapten A. Namanya bener viral juga. Nah, bicara soal bagaimana peran dari negara ya, para negara itu kemudian bersuara. Ini ada yang menarik ya, ketika terjadi intercept dengan para peserta Sumut Flotilla, beberapa negara itu menyuarakan kecamannya terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Ini ada dari Belanda Tom Brandsen ya Menlunya, tuh kemudian dari Spanyol juga, Spanyol mah udah udah jelas ya. Kemudian dari Prancis ya, kita kan nyangka mereka nih ally ya, tapi Menlunya malah Jean-Noël Barrot namanya. Mengutamakan keselamatan delegasinya ya. Benar, karena dia walaupun bagaimana warga negaranya gitu ya, mau setuju atau enggak, tapi dia tetap nggak suka warga negara gituin ya. Giorgia Meloni memang sudah kelihatan itu udah speak out dari lama. Presiden Korea Selatan nih Lee Jae-myung nih
vokal banget ya. Iya, Dia ngepost melulu segala macam gitu. Orang Padahal delegasinya nggak banyak loh, 2 Nggak banyak. atau 4 Iya. gitu. Nah, Ikut di belakang-belakang Freedom Flotilla Coalition. dia nih, tindakan Israel keluar dari batas. Ia juga mempertanyakan dasar hukum penangkapan dilakukan di luar wilayah perairan Israel. Kan gitu. Pertanyaannya kan, ini perairan siapa gitu kan? International water, Iya gitu, makanya mestinya adalah sesuatu yang bebas Iya. dilaluin siapa aja. mereka udah melanggar berarti kan. Kemudian Selandia Baru juga ngelakuin yang sama. Kemudian ya Irlandia sudah pasti ya. Karena adiknya di Adiknya benar. Ini juga Menlunya Helen McEntee ya juga mengutarakan itu bahwa terkejut dengan rekaman video di mana peserta Global Summit Flotilla yang ditahan secara ilegal termasuk warga negara Irlandia sama sekali tidak diberlakukan dengan bermartabat atau hormat. Dia nggak terima warga negaranya digituin ya. Kemudian dari Inggris juga, Inggris yang LA aja ngecam juga gitu. Melanggar standar paling dasar rasa hormat dan martabat dalam cara orang seharusnya diperlakukan. Jadi walaupun Mantap. bagaimana, mau itu pro kontra dengan posisinya, tapi kalau warga negaranya diperlakukan seperti itu protes gitu kan. Belum lagi Malaysia yang jelas-jelas mengecam. Nah, dari dasar-dasar ini bahwa ini yang ngomong ini nggak ada yang Muslim urusan ini. Nggak ada. Ini maksudnya nggak perlu harus jadi Muslim untuk membela Palestina dan juga ini udah cukup jadi orang yang punya hati gitu. Perlu jadi untuk- waras aja sih Kak. Iya benar. Nah di proses ini pihak-pihak mana aja yang Adalah membantu. attorney. membantu? Definitely adalah attorney. Itu adalah bentukan dari Jadi ini orang-orang yang berpasport Israel, lawyers yang emang setiap hari tuh ngasih appeal tuh bisa 4 mereka kali orang lebih. Israel. Aku nggak tahu ya. Apa orang Tapi Palestina kan yang ada orang berpaspor? Palestina yang berpasport Israel untuk bertahan di sana juga ada. Oh, banyak. Di Haifa apa dan lain Kalau saya sebagainya. ke Aqsa itu yang boleh masuk anak mudanya, guide-nya itu kalau paspornya Israel. Iya. Jadi mau nggak mau orang Palestina banyak yang akhirnya pakai paspor Israel biar bisa kerja, Paham. gitu Paham. kan. Dan Termasuk ada juga yang jadi YouTuber terkenal tuh kan, Itu. Nas. Aduh, itu tapi udah Udah Zionis. jadi- Sorry. Aku nggak respect lagi. Iya. Kayak gitu. Itu Heeh. jadi maksudnya itu gabungan antara anak muda Palestina dan Nah, Israel. Aku nggak tahu itu anak muda Palestina atau apa, tapi yang pasti nggak ada yang pakai kerudung. Dan aku kan gak enak juga nanya are you Muslim or not kan atau enggak. Nah, tapi yang pasti mereka tuh bener-bener juga ngejagain Tiago sama Saif waktu mereka diculik dan ditawan secara ilegal sama Israel dan juga ngejagain banget teman-teman delegasi Global Summit Flotilla ini sehari bisa ngasih empat kali lebih appeal dan emang cuma mereka yang punya daya untuk membebaskan teman-teman yang di intercept sama Israel. Ya karena mereka bisa masuk ya ke sana ya, ke Asdod ya. Iya. Waktu di sana ada yang berhijab nggak? Apanya? Yang orang-orang sumutnya? Banyak tapi Orang dilepas. banyak. Ya soalnya kalau berhijab kan pasti tambah berat siksaannya Iya. kan. Enggak, suatu di intercept pada pakai hijab, tapi pas ditangkap baju lapisan terakhir doang, jadi hijab pasti dilepas. Oh gitu. Iya, tapi ada beberapa yang nggak dilepas hijabnya, itu aku juga nggak tahu kenapa. Ya berarti emang masya Allah rezeki mereka ya yang bisa mempertahankan hijabnya. Kayak misalnya teman aku, teman Uni juga, steering komite Sumaira itu hijabnya nggak dilepas. Terus Dokter Fauzia yang orang Malaysia pasti intercept juga karena mungkin tegas banget, akhirnya nggak dilepas. Tapi beberapa teman Malaysia ya mau nggak mau karena nggak bisa ngelawan juga itu pasti dilepas. Gitu. Mungkin di satu sisi emang ini soal kekuatan mental untuk mempertahankan dan lain sebagainya. Atau mungkin PIC yang suruh nanganin lebih ada yang keras, ada yang lembut kan gitu kan. Terus di saat itu berarti nggak ada kontak nih? Nggak ada. Sama sekali. Iya. Kan nggak ada handphone nih. Jadi keluarga segala macam tuh nggak tahu Nggak posisi tahu. di mana. Nggak tahu. Nah di imigrasi kebantu yang proses hearing itu. Jadi hearing ada Israel, saya sama lawyer kan. Adalah. Nah itu dia yang udah menenangkan segala macam. Oh. Meyakinkan bahwa besok kamu pulang ya ke negara kamu. Gitu. Iya. Adalah attorney itu emang sudah dipersiapkan GSF. Jadi GSF nih gerakan yang keren Kak, yang sudah mempersiapkan semuanya dan cukup rapi untuk gerakan semasif ini
gerakan sea mission terbesar di dunia. Jadi mereka udah mempersiapkan adalah attorney untuk membebaskan delegasi-delegasi, dan abis itu peran Pak Hakan Fidan, Menlu Turki yang keren banget. Jadi ya memperjuangkan untuk memulangkan delegasi. Kalau tahun lalu Pak Hakan Fidan itu di awal-awal. Jadi kan pemulangannya itu bertahap ya. Pemulangan awal itu delegasi Turki dan delegasi negara-negara yang nggak ada hubungan diplomatik sama Israel, Malaysia dan lain sebagainya. Tahun lalu kan Indonesia belum ada yang di intercept. Nah tahun ini dikeluarin semuanya sekalian, dan pesawat yang Menlu Turki siapkan itu ada 3 pesawat ya Mas ya. Jadi awal-awal tuh 1 pesawat untuk 90 orang delegasi Turki dan juga delegasi negara-negara. Emang di setiap meeting tuh Uni Maimun minta banget untuk delegasi Indonesia dilibatkan. Jadi Uni Maimun tuh aku saksi hidup melihat perjuangan Uni Maimun untuk membebaskan delegasi Indonesia every minute, every hour gitu ya, di setiap meeting yang sangat amat intens. Dan alhamdulillah akhirnya dilibatkan, dan alhamdulillah bahkan akhirnya semua delegasi juga bisa dipulangkan dengan 3 pesawat Turkish Airlines yang dipersiapkan oleh Menlu Turki Pak Hakan Fidan. Jadi waktu dari Israelnya ini diberangkatkan pakai pesawat apa? Turkish Airlines. Iya, Eilat ya, dari Eilat Airport pakai Turkish Airlines. Udah nunggu 3 pesawat di situ. Dipersiapkan memang pemerintah secara Turki. khusus pemerintah Turki untuk ini, untuk apa namanya, untuk Sumut. Kemudian dari kan pada Turki ketemu semua nih ya. Terus dipulangkan lagi ke Indonesia, juga disiapin juga pesawatnya. Nah, itu tuh sebenarnya tim GSF Indonesia sudah mempersiapkan tiket kepulangan. Lalu pas Indonesia delegasinya pulang, Kemenlu bilang mau mempersiapkan tiket kepulangan 9 delegasi Indonesia. Oke. Gitu. Oh gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, persiapan dari tim Global Sumut ini udah maksudnya untuk gerakan yang itu jatuhnya kalau udah masuk di wilayah mereka tuh kan udah kayak dead zone. Nggak ada akses, nggak ada informasi, nggak ada apa-apa. Jadi soalnya kita nggak tahu yang akan terjadi seperti apa nanti di sana nih, akan diapain gitu, apakah masih hidup atau enggak, kan gitu kan awalnya kan. Israel tuh gila sih. Dan masih mau aja gitu maksudnya orang yang jalan itu kan nekat gitu ibaratnya. Udah ini benar-benar ya terburuk sekalipun nggak akan ada pengadilan gitu kan ya di dunia ini kan. Ini ada orang-orang yang udah gak ada gigi mundur gitu ibaratnya. Justru kita harus nunjukin ke dunia bahwa Israel itu menyalahi banyak banget pelanggaran dunia, dan kenapa masih tetap diam? Nih, misalnya gini, aku tuh waktu pelayaran pertama, aku kan di Saf boat dari Barcelona ke Italia. Itu mother boat yang isinya tuh para steering committee. Nah, terus lihat di radar ada nih kapal namanya MS Simaya. Itu kapal yang membawa senjata-senjata Israel untuk menggenosida di Gaza ya, menuju pelabuhan Ashdod. Terus Tiago, Saif dan lain sebagainya. Saif dari kapal Eros tuh sampai ke kapal Saf beberapa kali buat meeting gitu ya, untuk ngeblok dan ngasih stance bahwa kita against this complicity di Laut Mediterranean. Karena sebenarnya kan Laut Mediterranean Sea ini kan kayak high sea, international water yang harusnya bebas digunakan siapapun yang tidak berkaitan dengan penjualan manusia, human trafficking, kejahatan dan lain sebagainya. Tapi kenapa kapal-kapal kejahatan yang membawa barang-barang jahat mereka itu boleh lewat, bebas berlayar, sementara kapal-kapal kemanusiaan yang membawa humanitarian aid itu diculik di perairan internasional dan tidak ada yang mengadili pelaku penculikannya, yaitu IOF Israel. Nah, ini kan udah bukan double standard lagi, ini udah triple standard, quarter standard. Jadi ibaratnya si pengadilnya atau polisinya juga ikut bermain, kan susah. Iya, jadi maksudnya ya ini civil movement untuk menunjukkan betapa dunia ini komplisit nih. Lo yang ngelihat ini mau milih diem, melihat segala kekomplisitan ini, segala double triple standard ini, atau emang ya udah lo ngikut arus aja, atau kayak buzzer-buzzer yang ikut membela Israel. Jadi mungkin ada yang suka lihat tayangan ya di beberapa talk show, ada buzzer atau juga yang komen-komen buzzer Zio ya, yang bilang kenapa ya mereka ditangkap lah, culik lah, bilang gitu kan. Mereka ditangkap karena mereka masuk ke wilayah Israel, bilang gitu kan. Itu wilayah. Orang koordinat aimingnya aja bukan Israel. Bahkan We're aiming to Gaza, right, Mas Ronggo?
Yang ngarahnya juga bukan ke Israel. Iya. Ya kan? Itu perayaan juga perayaan internasional. Ada yang di perairan Yunani malah ya yang diambilnya Iya. kan. Berarti yang melanggar sebenarnya mereka kan. Gitu ya. Orang nggak mau ke tempat lu juga gitu kan ibaratnya kan. Dia mau ke tempat lain tetap aja nggak boleh kan Iya. gitu. Dan nggak masuk akal loh sebenarnya. Ada yang namanya zona ekonomi eksklusif. Heeh. Itu tempat ya negara-negara maksudnya yang punya wilayah itu bisa bernelayan, ngambil ikan dan lain sebagainya. Iya. Dari zona ekonomi eksklusif itu berhadapan dengan high sea, international water yang harusnya bebas dilaluin siapa aja. Yang kita laluin ya laut internasional, high sea, terus masuk ke zona ekonomi eksklusifnya Gaza. Jadi harusnya tuh nggak ada landasan hukum apapun Israel untuk menculik aktivis-aktivis GSM. Jadi kesimpulannya diculik ya. Iya. Udah jelas ya. Nah, sekarang Mas Ronggo ini kan bawa titipan juga dari dompet duafa ya kan ibaratnya. Terus jadi bagaimana tuh dibawa mereka tuh gimana? Oh, kapal lautnya aja dibawa juga ya? Semua mah dibawa semua mereka semua, nggak ada yang dibalikin lagi. Tenggelamin. Macem-macem lah. Oh gitu. Jadi itu kan kapal-kapal itu kapal-kapal yang diambil, ada yang mereka ambil, ada yang ditenggelamin, ada yang didamparin gitu aja. Oh, terus tapi yang penting udah berusaha Iya, bawa ya. kita ya Namanya amanah gitu kan. Nah terus sekarang ini pasti kan ketika sampai kapan pertama kali bisa dapat info apa berkomunikasi? pas di Istanbul itu di Pas di airport. Istanbul. Nah, Siapa yang pertama kali ditelepon? istri, karena yang saya kan Ada istrinya. Orangnya. karena nggak ada catatan Mas Ari, saya yang diingatan aja, yang diingat satu nomor emang dari awal ya istri. Nanti dia nyebarin. Oh Iya, gitu. ngabarin yang lain. Iya iya iya. Saya nomor telepon istri saya ingat gak? Harus begitu ya benar ya. Kalau hilang jadi peserta biar tahu ya. Nomor rekening saya tahu kayak. Istri pasti apa nomor rekeningnya Mas Ronggo? Yang pertama kali telepon istri itu gimana istri ketika dapat telepon dari suara Ya, pertama? alhamdulillah bersyukur, Nah. senang masih bisa dengar suara saya. Mereka sempat khawatir nggak di waktu saat belum nggak ada info nih kan? Iya, itu khawatir. Siapa yang paling khawatir di rumah? Orang tua apa? Orang tua sih. Orang tua. Ya. Nah, orang tua. Tapi istri saya selalu ngeyakinin orang tua saya Heeh. kalau semuanya insya Allah aman. Tapi sepanjang perjalanan Sumut Flotilla pernah ada korban jiwa nggak sih? Selain Mafi Marmara belum pernah kayaknya? Belum ya? Disiksa iya gitu ya. Tapi Disiksa Iya. Pak. Iya. Ya jadi ini mungkin memperkuat ya semangat untuk warga Indonesia yang mungkin oke mereka sudah menjalankan tugas, next saya mau ikutan. Jadi siksaan-siksaannya ya mungkin ada yang berat, ada yang biasa aja, itu tergantung dari lagi nasibnya aja ketemunya seperti apa. Tapi ini nilai pahalanya besar sekali guys. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Gitu. Kalau saya bagian memperluas beritanya aja. Ini luar Itu biasa. luar biasa loh peran Kak Ari. Jadi Nggak masalah kalau tersounding. saya itu bayangin deh Ciki ya cewek gitu di situ ibaratnya kayak ini kan pasti nggak nyaman gitu ya. Mas Ronggo juga jauh dari keluarga, udah gitu. Ini kan bukan pergi traveling ya. Maksudnya bukan di hotel mewah Bukan. gitu kayak yang Udah gosok banget ini. Heeh. Nah, ini proses akhirnya kembali alhamdulillah. Tapi yang saya jadi pertanyaan ini Global Sumut dapat biaya dari mana sih sebenarnya? Wah dari Global Fund, patungan NGO. Berapa NGO total mas? Kalau di Indonesia nggak inget lagi, Nggak ada inget ya, beberapa ya, ada banyak. ada beberapa. Ada nggak ratusan turun ya? Aku nggak Oh, tahu. Kalau seluruhnya kalau nggak Malaysia 3 NGO tapi semuanya under Sumut Nusantara. Oh, Indonesia aku nggak ada datanya. Mungkin yang lebih tahu Ibu Maimun. Bu Maimun ya. Heeh. Nggak, itu kan ketika Ya. berangkat kan harus modalnya tuh Yes. modalin kapal, Betul. beli kapal, bahan bakar segala macam. Itu kan bukan modal yang murah. Ya. Sehari itu bahan bakar 6 juta. US. 6 juta rupiah. Sorry kalau Oh, di rupiah. penjuta rupiah per Kalau hari. sailing boat gitu. Berapa hari itu perjalanan tuh? Saya 6. 6 hari. Iya. Kalau Jadi dari Mas Ronggo Turki- tuh seminggu di laut. Iya, dari tanggal 13 sampai Selasa itu intercept. Masya Allah, kirain di laut itu cuma 2 hari. Seminggu. Seminggu. Aduh. Dan ombak Bosan Mediterania yang begitu, yang 2 Di laut meter, 2 meter gitu. dengan kehidupan kayak gitu. Nah, itu lo kenapa-napa di tengah. Itu gimana? Kirain 2 hari. Seminggu. Aduh, apa kabar pelaut-pelaut ya? Tapi keren loh, Malaysia itu mostly sekarang partisipannya bukan partisipan biasa, tapi kru kapal dan kapten.
Dan Oh. aku tuh ngerasa sebenarnya Indonesia bisa deh. Indonesia kan negara maritim ya Mas Ronggo. Iya. Semoga next Global Maritim Summit Indonesia, Flotillah- Malaysia maritiman Iya. Indonesia lah. Iya. Iya, tapi delegasi Malaysia tuh Udah- keren banget, skillful. Dan kapten-kapten kapal-kapal besar yang dihormatin tuh banyak dari Malaysia, Kapten Osman, Kapten Hasman dan lain sebagainya. Keren. Maksudnya sebenarnya kita bisa tapi ya. mungkin belum sebegitu tergerak. Jadi mungkin after this kita juga bisa perwakilan delegasinya tuh orang-orang yang paham dunia perkapalan, kapten dan lain sebagainya. Orang ahli ya. Mm-mm. Terus gimana pas menghubungi teman-teman dari Dede? Mereka tuh gimana? Ya, mereka lega sih kan, Lega mereka ya? juga mantau dari kantor kan. Heeh. Ya jadi ibaratnya kayak apa? Ini kan sebuah misi yang juga melibatkan trust juga ya, Iya. gitu. Bahwa bener kok turun gitu, bukan ke tempat lain, bukan ini ke core-nya, titik terjadinya bencana bahkan. Nah, ketika sampai siapa sih paling dikangenin ketika udah ini prosesnya kan berarti udah sebulan nggak ketemu keluarga, kemudian 6 hari di laut, di Israel berapa hari? 3 hari. 3 harian. 3 hari. Siapa yang paling dikangenin? Anak. Ada tuh Anak. anaknya Hanan. Mana orangnya ke sini? Anaknya beliau ini yang viral di sosmed guys, yang bawa apa? Ayahku Lama datang pahlawan. ayah Ronggo ya. Lama datang pahlawanku ayah Ronggo. Nah, mana orangnya Hanan sini? sini dong Hanan. Hanan, gimana waktu kamu denger ayah ternyata diculik sama Israel? Lihat dari kamera kapal. Ya, sebentar. Jadi kamu lihat dari kamera kapal? Iya, Kamu lihat ayah diculik dari kamera di live itu? iya. Ih, serem banget. Ngikutin Apa banget di ya, YouTube kata apa di istri. mana? Di YouTube. Dikasih link kameranya kapalnya ayah. Iya, Berarti lihat ayah juga. iya. Terus kamu diculik gimana? Sedih gak? Apa takut gak? Sedih. Ih, gimana Mbak? Mbaknya juga deh, Mbaknya juga. jadi penasaran, Mbak. Bangun lagi. Jadi keluarga itu nobar, Mbak. Iya, jadi Iya. Jadi misalnya ditungguin kan 6 hari kan nungguin nobar 6 hari nggak tahu pas kapan diintercept dong. betul. Cuma udah ngasih tahu kalau mau diculik. Udah Ngasih tahu. Nah, udah. pas dikasih tahu jadi tahu kapan mau datang, dipantau tuh. Iya, jadi pas dikasih linknya itu pas di pertama itu kalau selama 6 hari itu belum dikasih linknya. Jadi pas dikasih linknya itu di tanggal 18 Heeh. udah masuk ke zona kuningnya ya. Heeh. Tuh kita dikasih link untuk bagi keluarga yang ingin lihat Heeh. di kapal apa sih keluarganya itu. Nah kebetulan dikasih tahu ya di kapal Zepiro. Nah ini selama 2 hari dia mantau Manteng. terus. Iya, jadi pulang sekolah, saya pulang kerja. Heeh. Yuk kita lihat ayah, antusiasnya tinggi banget. Terus gimana pas lihat ayah akhirnya ditangkap? Itu gimana? Kamu gimana? Sedih, habis itu juga takut. Oh gitu. Sampai nangis gak? Iya, Iya. sempat nangis. Iya. Jadi ini juga ya punya anak, nyanganin ayahnya tuh gimana? Sempat ngomong apa ya sama ayah sebelum keculik? Sempat ngobrol nggak? Enggak, karena memang pas 10 menit mau diintercept itu ayahnya sempat telepon. Aku juga kaget kan, karena kan di tanggal 18 itu kan masih bisa telepon tuh. Tapi ketika udah banyak banget kapal yang sudah diintercept ya, akhirnya dia pas mau menjelang sore, sore ke malam, info aku alhamdulillah sampai hari ini nggak terintercept, tapi aku akan nonaktifkan HP. Nah mungkin untuk kedepannya udah nggak bisa telepon lagi, jadi langsung lihat di link YouTube aja. Nah udah sampai siang sore saya sambil ngeliat lah, sambil kerja sambil ngeliat YouTube-nya, dan ketika pulang maghrib kaget dong, wah Mas Ronggo telepon, kok bisa? Saya bilang gitu. Akhirnya saya angkat, kenapa ya? Kok bisa telepon ini? Ya nih aku sebentar aja 10 menit gitu. Bukan maksudnya 10 menit sebelum intercept saya mau telepon aja, gimana keadaan Hanan ada gitu. Kebetulan saya waktu itu lagi di apotik Mas tadi. Oh ada di rumah, ntar bentar lagi aku balik lagi di apotik dulu sebentar ya gitu. Pas aku sampai rumah kita langsung nonton, nggak lama masih aman lah. Nggak lama, ya Allah Hanan, dia langsung, ibu, ayah bu, ayah diintercept bu, ayah diculik sama Israel gitu. Gimana? Kelihatan pasukannya itu kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Ada 2. Nah, apa yang kamu lihat apa aja kejadian itu? Yang kapal pertama itu ketinggalan, kapal yang keduanya itu berhasil nangkep kapal.
Bawa senjata nggak mereka? Bawa senjata? Iya. Ada suara-suara apa di situ? Marah-marah apa gimana? Ada suaranya nggak? Audionya ada juga? Ada audionya, cuman kayaknya agak Berisik ya? karena kan banyak kan di banyak. Jadi itu satu layar itu ada berapa boot? Nah. Mungkin ada 9, jadi campur lah gitu. Jadi hanya ngelihat gerakan ayahnya aja. Ayah yang ini nak, nih ayah yang ini nak, aku gitu. Oh gitu. Terus pas abis itu nggak dapat kabar dari ayah lagi, gimana rasanya? Sedih. Tapi iya, doain ayah. Gitu. Apa sih kamu bayanginnya ayah kenapa sih kok kamu sedih? Ditangkap, abis itu di penjara. Oh gitu ya. Iya. Tapi ini siapa tahu akan jadi kenangan luar biasa, jadi tambah semangat jadi apa namanya juga ingin bebasin Palestina suatu saat nanti ya, kalau masih terjebak udah merdeka insya Allah. Amin amin ya Allah. Apa Mbak yang ada di pikiran ketika hilang kabar? Ya alhamdulillah ya, memang dari pertama berangkat sudah tahu step by stepnya, dia ngabarin terus dari dia berangkat sampai dia istirahat, terus sampai dia dikasih tahu ada pelatihan sampai dia di Marmaris persiapan berangkat, sampai dia bertarung di hari tanggal 18 dan 19 itu ya setiap dia ada waktu kasih tahu. Terus resiko kemungkinan tinggi sudah diinfokan saya, jadi saya ya sudah lillahi ta'ala. Ini kan yang bertemu ya, ini kayak reuni keluarga nih kan, ibaratnya kayak mau ngomong apa kebanggaan dengan Mas Rangga di sini. Mas Rangga belum diungkapkan, mau ngomong apa? Ya alhamdulillah, terima kasih. Satu aja sih, dia misi kemanusiaannya alhamdulillah tinggi, apalagi nih jihad. Salah satu kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ya saya ucapkan alhamdulillah, dia berani. Masya Allah, terbukti udah ya. Iya. mau berjihad lah gitu. Benar. Ya, walaupun memang kalau dibilang ada rasa deg-degan pasti ada. Pasti ada. Ya, alhamdulillah dia mungkin dia juga tahu saya kuat, jadi setiap apapun itu dia kasih info ke saya. Masya Allah. Gitu. Kalau kamu gimana? Bangga nggak sama ayah? Iya. Bangganya gimana? Kasih tahu apa? Bangganya apa? Ayah Nggak apa-apa. Ayah. Malu. Ayah kenapa? Ayah apa? enggak Mau ngomong apa ayo? ada. Malu ya. Kan kamu bawa tulisan pahlawanku ayah. Apa? Ayah berani? Ayah berani dalam kemanusiaan. Nanti kalau kamu udah gede mau juga nggak? Iya. Oh. Berani menghadapi Israel. Iya. Nanti kamu yang bebasin Masjidil Aqsa? Iya. Masya Allah. Inilah ya teman-teman, nilai yang harus tanam buat anak-anak kita ya. Suatu saat nanti udah siapa tahu di generasi berikutnya akan menjadi pembebas Aqsa. Tapi rintisannya kan dari sekarang. Nah inilah dia, mungkin sudah dirintis satu persatu jadi awal dari pahala jariah yang luar biasa ini. Yuk sekarang kita berkumpul, Ciki juga berkumpul. Yuk Cik sebagai penutup ya, mungkin masing-masing memberikan pesan untuk yang belum berangkat ya. Dari Mbak dulu deh sebelum tukeran headset. Untuk para istri-istri, salam buat istri-istri yang pada berangkat. Kita ini ciptaan Allah, semuanya itu ciptaan Allah, termasuk suami itu akan kembali ke Allah. Jadi sebetulnya kalau dibilang suami takut mati, semua akan mati. Dimanapun kejadiannya, apapun, dimanapun pokoknya kita tuh akan mengalami kematian. Ya apabila Mas Ronggo saat itu memang sudah tidak kembali, ya itu berarti jihadnya beliau. Masya Allah. Gitu. Jadi kemarin tuh hanya doa. Sempat Mas Ari nangis gitu. Ya Allah, kalau misalkan memang dia sedang dalam kekerasan, semoga dikuatkan fisik dan mentalnya. Semoga ya Allah dengan bala tentaramu engkau hilangkan rasa haus dan lapar. Itu aja doanya. Insya Allah. Kan karena kan katanya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum gitu kan. Tapi aku dalam sujud, mudah-mudahan Allah berikan rasa dihilangkan rasa haus dan lapar itu aja, dan dikuatkan mental fisiknya apabila memang terjadi kekerasan.
Insya Allah. dihilangkan rasa sakit. Itu aja doanya. Inilah beruntungnya kalau punya istri ngaji ya. Insya Allah. Tarbiyahnya suami pada istri ini alhamdulillah. Berikan istri yang sabar. Gimana Mas Ronggo ngeliat tanggapan keluarga yang ya ibaratnya bisa aja ke keluarga yang lain, bisa aja pasangan itu histeris atau kekhawatiran yang berlebih, dan kelihatan keluarga ini sudah siap dan bergantung ketentuannya sama Allah gitu. Ya alhamdulillah, bersyukur sekali Mas Ari. Apa mang dikasih pengajian atau gimana? Enggak juga. Mungkin ya Allah kuatkan hati kita masing-masing ya. Alhamdulillah. Perjuangannya sendiri-sendiri, istri di rumah berjuang juga, saya di sana berjuang juga. Ya gitu, jadi dimudahkan Allah mudahkan juga. Berjuang di sini Allah mudahkan juga dapat keluarga seperti ini, Masya Allah, alhamdulillah. Nah Ciki nih, Ya, pergi sendiri gak ada yang nanyain kan karena belum nikah. ayah sama kakak aku. Iya, berdua ada panik-panik. Kakakku Bella WhatsApp aku terus karena benar. emang ada hal yang aku lebih intens komunikasi ke kakakku, Mbak Bella. Karena kalau ke ayah pasti panik, jadi aku emang nggak cerita sedetail itu ke ayah sih. Dan aku tuh kagum banget ya, Masya Allah, sama Kak Ari. Namanya Kak Ari juga kan? Mbak Ari ya. Sama Mbak Ari, sama para istri lain, para ibu lain. Jadi aku kan volunteer buat ngurus grup Friends and Family. Jadi ketika mulai berlayar, aku sama Uni Maimun bagi-bagi tugas. Jadi oh ya kita harus nih bikin grup untuk nguatin para istri, para ibu-ibu, dan ada hal yang kita belum bisa kasih tau keluar, tapi itu kita kasih tahu ke grup Friends and Family untuk menguatkan, karena memang jujur kondisinya keluarga delegasi Indonesia tuh tidak sekuat keluarga delegasi dari negara lain, dan nggak apa-apa kita kuatin bareng-bareng gitu. Jadi kita kasih setiap ada updates gitu ke para istri dan para ibu-ibu, dan aku ngelihat banget kekuatan mereka. Dan lagi-lagi kayak aku terus ingetin, Bu, Kak, doa para istri, doa para ibu itu menembus langit. Ini para suaminya, anak-anaknya lagi jihad. Kita kencengin doa terus di sini. Aku benar-benar menyaksikan juga Uni Maimun tiap menit benar-benar mengusahakan untuk menjaga delegasi Indonesia dari berbagai cara, diplomasi dengan Kementerian Turki dan lain sebagainya. Nah, para ibu-ibu, para istri-istri, kita kuatin doa terus. Ini saatnya kita semakin bergantung sama Allah. Dan istri dan suami-suami ibu, anak-anak ibu tuh paham semua resiko. Saya pun paham, kita melalui pelatihan yang sama. Kita paham resikonya, kita ambil resiko untuk ribat di garis depan ini, dan kita semua ini melakukan untuk bisa ada di barisan pembebas Baitul Maqdis, pembebas Palestina, dan this is the time kita bisa kontribusi secara nyata gitu. Jadi saling menguatkan ya Bu. Ya, jadi Mbak Ari ini salah satu yang istri yang sangat menguatkan ibu-ibu lainnya. Jadi Masya Allah, aku salut banget sama para istri dan para ibu dari 9 delegasi sahabat-sahabat kami yang berlayar. Dia mau ngerelain aja udah sebuah ini ya, maksudnya ngelepas aja udah berani. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi contoh teman-teman semuanya yang di rumah ya. Mereka ini melewati ini bukan sesuatu yang mudah, dan kita nggak tahu nanti kira-kira ketika akan dihisap, waduh, ternyata ketika melihat ada gunungan pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kebahagiaan dan juga keindahan dalam keluarga masing-masing ya. Apalagi keluarganya Mas Ikang ini kan tegang terus kan, Pak Ikangnya tegang terus. Bencana Aceh berangkat ya gitu kan, tegang sana gitu. Berangkatnya sama Mas Ronggo. Mas Ronggo juga ya gitu kan. Terus kemudian ketika kemarin haji rame juga, tegang juga. Allah ternyata pengen aku di sini. Ya, jadi di keluarga ini tuh yang bikin deg-degan Pak Ikang. Maaf Pak Ikang, I love Pak Ikang. Mau ngomong apa sama Pak Ikang? Ayah, I love you so much. Makasih udah ngerti punya anak kayak aku. Ya, Mas Ika mungkin jadi paham ya kenapa sampai sekarang Ciki belum nikah. Mungkin para calon suaminya itu kalau jadi suaminya Ciki itu harus kuat mental ya. Iya. Bini lu di mana? Bini gue lagi di Gaza. Kan kata ayah udah
Enggak sih, ini kayak ya ada di sebuah conversation yang emang waktu itu aku sempet kayak dek gitu. Ayah bilang, ayah tuh cuma pengen tuh kayak anak-anak teman ayah lainnya yang menikah, punya keluarga, bukan berlayar ke Gaza gini, Itu aku jump sih kayak, ayah, I'm sorry. Dia kepengen ada yang ikut ngelarang selain beliau gitu ya. Iya, terus akhirnya udah nanti kamu harus cari suami. Jadi tanggung jawabnya udah maksudnya kayak ke suami kamu, minta izin ke suami kamu. Terus akhirnya ayah, aku akan cari suami yang ngizinin aku berlayar ke Gaza. Enggak tahu suaminya aktivis juga. That will be good. Ya bercanda ayah. Tapi maksudnya itu kan perbincangan antara ayah sama anak sih, lucu-lucuan aja. Cuman bener. aku sayang banget sama ayah dan jujur mungkin detik terakhir kayak I stop trying karena aku bener-bener inget ayah dan kakakku ngingetin Mbub, inget ayah. Tadi aku mau nekat aja tetap berlayar, tetap masuk ke ya walaupun kapal udah penuh juga, tapi menurut aku kayaknya kalau aku nggak bawa barang, cuma bawa diri masih bisa deh yang mungkin kayak Kasri Sadabat atau apa. Cuman ya akhirnya I stop trying karena emang kakakku bener-bener kayak inget ayah gitu. Sebenarnya ayah tuh awal-awal ngizinin, cuman lama-lama mungkin karena pemberitaan, penggebukan para aktivis yang di Yunani, di Intercept dan lain sebagainya, ayah tuh jadi semakin khawatir sebenarnya karena ada interception sebelum itu yang beritanya tuh nyampe ke ayah gitu. Tapi sebenarnya kita emang udah dipersiapkan untuk itu dan ya nggak ada keluarga yang nggak khawatir lah. Semua untuk the whole family yang ada di Global Soup pasti semuanya khawatir semuanya kan. Dan itu normal sih. Dan inilah aja guys sebuah contoh di mana bahwa Indonesia ini bersama Palestina dan kita ini seperti satu tubuh, satu terluka, yang lain ikut meriang ya. Dan ini nggak bikin kapok karena ternyata sudah disiapkan 30 boat lagi ya. Iya. Untuk berangkat ke yang sudah ready ya. Yang sudah And ready. more to come katanya. More to come. Insyaallah. Oke, kalau gitu kita doakan untuk semua yang terlibat di sini, moga-moga Allah berikan keridhaan dan juga kita akan bersama-sama nanti akan menyongsong kemerdekaan Baitul Maqdis. Jika dirasa ini bermanfaat, monggo silakan sebar link ini ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.